أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Surat Al-Hajj ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi lan iku setengah saking para menungso. Lan iku setengah saking para menungso man utawi wong ya'budu kang nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah ala harfin hale tetep ing atase kemamangan. Niki langsung makna murad menawi makna asali harfin niku ing atase pinggiran. Ngoten. Ala harfin hale tetep ing atase kemamangan. Buka kurung makna asalnya ing atase hale tetep ing atase pinggir. Aisyakin tegese hale tetep ing atase kemamangan. Mamang fi ibadati ing dalam nyembah ing Allah. Fi ibadati ing dalam nyembah ing Allah. Iman menyembah Allah tapi ragu-ragu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Syubbiha bil hali ala harfin. Syabbaha bil hali ala harfi jabalin fi adami sabatihi. Syabbaha nyerupa ya Allah ya Rabbihu ya Karim nyerupaake sapa Allah ing man bil hali kelawan tingkah ala harfi jabalin ing atase pinggire gunung dengan segi bentuk kesamaan dengan jamek kesamaan fi adami sabati ing dalem ora bisa tetepe ing dalem ora anane tetepe man dalem ora anane tetepe man fa in asabahu khairun itma'an nabi fa in asabahu lamun mekernani ing man sanep mongko lamun mekernani ing man apa khairun kebagusan sehatun tegese sehat wasalamatun lan keselamatan fi nafsihi ing dalem awak dhewene man wa malihi lan pondane man itma'anna mongko dadi anteng sapa man bihi kelawan khair. Begitu juga sebaliknya wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi wa in asabathu lan lamun makernani ing man apa fitnatun cubo atau ujian mihnatun tegese ujian wasaqamun lan loro fi nafsihi ing dalam awak dhewe man wa malihi lan bondane man. Maka kalau seperti itu inqalaba mongko balik sapa man ala wajhi ing atase wajah toraine man ay raja'a ilal kufri ay raja'a tegese bali sapa man ilal kufri maring kekufuran khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Khasira katunan sapa man ad-dunya ing dalam dunya bi fawatima ammalahu minha bi fawatima sebab pote barang ammalahu kang angen-angen kang kepingin yang mencita-citakan ammalahu kang angen-angen atau kang ngarep-ngarep angen-angen ning iki maksudnya ngarep-ngarep sapa man ing ma minha saking dunya wal akhiratalan ing dalam akhirat bil kufri sebab kekufuran. Dzalika huwal khusranul mubin. Dzalika utawi mengkono-mengkono khusran
khusranud dunya wal akhirah niku. Dari kata mengkono-mengkono khusranud dunya wal akhirah wal khusranu yaiku katunan atau kerugian al mubinu kang pertelo apa khusran ayil bayinu tegese kang pertelo apa khusran yad'u min dunillahi pun sak menten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita murati secara garis globalnya dulu ayat ini. Surat Al-Hajj ayat 11 tengriki dingendikaken wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Masya Allah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, dan sebagian daripada manusia ada orang yang menyembah terhadap Allah Ta'ala di atas keraguan-raguan. Dia benar menyembah terhadap Allah, tapi dia itu penuh dengan keraguan-raguan. Terus maranganten fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan sebuah kebaikan, niscaya dia akan menjadi tenang dengan kebaikan tersebut. Tapi begitu juga sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Dan tatkala dia mendapatkan sebuah ujian, sebuah cobaan, dia berbalik atas wajahnya. Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu merupakan sebuah kerugian yang sangat jelas. Pun niku secara garis globalnya. Kemudian kita tafsiri tentang tafsir Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahallinya. Beliau dawuh wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, dan sebagian daripada para manusia ada orang yang menyembah Allah Ta'ala atas keraguan. Harf niku wau kula nyebutaken harf itu makna asalnya adalah pinggiran. Ai syakkin fi ibadatihi, yakni menyembah terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan dia penuh keraguan-raguan di dalam menyembah terhadap Allah. Benar menyembah Allah, tapi dia itu ragu. Terus maranganten syabbaha bil hali ala harfin. Niku kula maknane salah. Syabbaha nyerupakake sapa syubbiha dan serupakake sapa man. Dan benar nih, maknanya benar nih. Syubbiha dan serupakake sapa man bil hali. Niku isim fa'il dari madi halla ya hillu hululan. Halla iki termasuk fi'il sing akeh tasrifane, ada halla ya hillu, ada halla ya hullu. Nek halla ya hillu halalan, halla ya hullu hululan. Kalau halla ya hullu itu maknanya menetap. Kalau halla ya hillu halan atau halalan itu maknanya ada dua, yaitu maknanya halal atau maknanya ngudari. Apa ngudari? Jadi maknanya halal itu telu. Menetap. Nek menetap itu halla yahullu hululan. Kemudian ada halla yahillu halalan. Itu maknanya halal, legal secara syariat. Yang ketiga yaitu halla yahillu hillan. Itu maknanya mudari. Mudari itu melepas, ya halul akdi. Nah, teng niki syubbiha bil hali, kelawan wong kang manggon. Gantian maknane. Bil hali kelawan wong kang manggon ala harfi jabalin, ngoten. Teng niki disebutaken maksudnya adalah orang yang ragu-ragu di dalam menyembah Allah. Lah orang yang ragu-ragu di dalam menyembah Allah artinya diserupakan dengan orang yang menetap di pinggirnya gunung karena memiliki kesamaan berupa
fi adami sabati. Dia tidak memiliki konsistensi atau bahasanya keistiqomahan di dalam menyembah terhadap Allah Ta'ala. Berupa nopo, dia itu cuma seperti ada keraguan-raguan di dalam memeluk agamanya Allah. Berupa nopo, keraguan-raguannya. Fa'in asobahu khairun aisihatun wa salamatun fi nafsihi wa malihi itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, yakni kesehatan, keselamatan di dalam badan dan juga hartanya, niscaya dia akan bersenang-senang, niscaya dia akan anteng dengan kebaikan tersebut. Tapi kalau kondisi itu berbalik, wa in asobathu fitnatun ay mihnatun wasaqamun fi nafsihi wa malihi inqalaba ala wajhihi ay raja'a ilal kufri. Kalau dia mendapatkan sebuah keburukan, artinya bukan sebuah keburukan, sebuah cobaan dan rasa sakit, sifat sakit di dalam dirinya dan juga hartanya, niscaya dia berbalik di atas wajahnya, artinya dia berbalik menjadi kufur. Khasirat dunya wal akhirah. Khasirat dunya, dia rugi di dunia, bifawati ma'ammalahu minha, karena dia kehilangan, dia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan dari dunia, dan dia rugi di akhirat bil kufri, sebab dia kufur. Dzalika wal khusranul mubin. Dan dia itu termasuk dan hal itu merupakan sebuah kerugian yang sangat jelas, ay al-bayyin. Jadi intinya ayat ini itu kesimpulannya berarti 3, Pak. Yang pertama, golongannya orang-orang yang menyembah atas Allah, menyembah terhadap Allah Ta'ala di atas keraguan-raguan. Bentuk keraguan-raguannya apa? Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia itu senang dan juga anteng-anteng saja, senang dengan kebaikan tersebut. Dan kalau dia itu mendapatkan keburukan, niscaya mereka akan kembali menjadi kufur. Itu 2. Yang ketiga, bentuk model yang seperti ini merupakan sebuah kerugian di dunia dan di akhirat. Snap hilang. Sekarang sebelum kita lanjutkan, korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau pada ayat-ayat yang sebelumnya, itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang kondisinya orang-orang musyrikin yang selalu mendebat perihal Allah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang selalu mendebat perihal Allah Ta'ala. Dan sedangkan ayat ini, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan tentang orang-orang yang munafikin. Jadi kalau kemarin-kemarin itu membahas musyrikin, kalau sekarang ini membahas para munafikin, yakni orang-orang yang masuk agama Islam tapi tidak sepenuhnya, tapi cuma ala harfin. Pun itu yang pertama, korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sekarang kita lanjutkan, beliau menjelaskan tentang yang namanya asbabun nuzulil ayah. Sekarang beliau menjelaskan tentang yang namanya asbabun nuzul ayat. Sebab turunnya ayat ini adalah diceritakan dulu. Ini dalam kitab As-Sawinya, sampai lihat ada mengeriku. Ayat ini menjelaskan tentang para munafikin dan juga para orang-orang pedalamannya para A'rabi al-Bawadi. Ceritanya adalah mengeriku tinggalkan. Ada salah satu daripada para munafikin yang masuk di dalam kota Madinah. Kemudian berjumpa dengan Kanjeng Nabi, kemudian masuk Islam, dan setelah Bawadi itu kan pedesaan, Pak, perkampungan pedalaman. Tapi kemudian si Badawi ini, orang yang pedalaman ini akhirnya masuk ke kota Madinah, maranganten panggil Kanjeng Nabi, dan juga kemudian masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam, kondisi finansialnya itu menjadi baik.
Tangri ketika akan fasaha fiha jismuhu, setelah dia berpindah ke Madinah, tubuhnya menjadi sehat. Wanatijat bihi farasuhu mahron. Kemudian kuda-kudanya itu bisa beranak pinak secara banyak. Wawaladat imro'atu hulaman, istrinya bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan wakasuromaluhu, hartanya menjadi banyak. Wah, akhirnya sewenang sing jenenge Badawi, Pak, orang pedalaman yang berpindah, yang asalnya dari pedalaman kemudian dia masuk ke kota Madinah, berjumpa Kanjeng Nabi dan kemudian masuk Islam, dan kemudian finansialnya langsung berubah total. Ya, badannya yang asalnya hidup di pedalaman sakit-sakitan menjadi sehat. Kemudian farosnya atau kudanya yang asalnya sulit untuk beranak dibawa ke Madinah menjadi banyak beranak pinak. Perempuannya, artinya istrinya, akhirnya bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan wakasuromalu, hartanya langsung menjadi banyak. Wah, melihat perubahan finansial yang drastis semenjak dia berpindah ke kota Madinah dan masuk Islam, dia berkata, qala hadza dinun hasanun qad asabtu fihi khairan watma'anna lahu. Ya, dia langsung berkata, wah, agama Islam ini merupakan agama yang sangat baik sekali. Semenjak saya masuk agama Islam, finansial saya langsung menjadi naik drastis. Artinya berarti orang ini merupakan orang yang menilai kebaikan sebuah agama itu dinilai dari sisi duniawinya saja. Tapi kemudian dilanjutkan, tatkala kemudian silih bergantinya waktu, datanglah sebuah ujian bahwa dia kemudian kembali menjadi sakit. Perempuannya, artinya istrinya itu melahirkan seorang anak perempuan, dan kudanya tidak lagi bisa melahirkan. Hartanya kemudian dia menjadi sedikit jadi melarat maneh. Dia akhirnya ada yang berkata seperti itu, ma asabtu mundu dakhaltu fi hadatin illa syarran fayanqalibu antini. Ketika mendapatkan ujian yang seperti ini, dia menjadi sakit, hartanya menjadi sedikit, ya, dan seterusnya. Dia itu malah dengan seenaknya dia ngomong, saya itu nggak pernah mendapatkan kebaikan sesedikit apapun dari agama ini. Saya itu cuma dapat buruk tok selama masuk agama Islam. Moro-moro ngomong kayak ngono. Akhirnya fayangqalibu an dini, dia berpaling daripada agama yang telah ia peluk selama dia masuk Madinah, yaitu agama Islam. Ini adalah asbabun nuzulnya ayat tersebut. Guys, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi memang ada yang semenjak masuk Islam, tanggal seperti yang daukan tentang catatan kakinya Asawi itu. Jadi ada salah satu laki-laki dari golongan Yahudi itu masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, nyun sewu, langsung dia matanya itu langsung menjadi buta, hartanya menjadi sedikit, kemudian anaknya juga banyak yang mengalami sakit. Akhirnya fatasya'ama bil Islam, dia itu menyalahkan agama Islam, dan dia berkata, saya itu semenjak masuk Islam yang ada saya cuma mendapatkan kesialan. Makanya dikatakan ini merupakan menjelaskan tentang para munafikin, yang mana para munafikin itu memeluk agama Islam atau bahkan cuma sekedar memandang agama Islam ini dinilai dari segi duniawinya saja. Yang kelihatannya cuma dari segi duniawinya saja, tidak bisa melihat sisi-sisi ya Allah ya Rabbi ya Karim, hal yang sifatnya itu batin atau religinya itu nggak bisa. Itu secara garis globalnya asbabun nuzulnya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke penafsiran yang lebih detail. Tengeri dilanjutkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin ay syakkin. Sebagian daripada para manusia itu ada orang-orang yang menyembah terhadap Allah dalam keadaan penuh dengan keraguan. Tengerikan sudah didaukan oleh Jalaluddin Al-Mahalli bahwa orang yang menyembah terhadap Allah Ta'ala dengan penuh keraguan itu diperumpamakan dengan orang yang menempat di pinggirnya gunung.
Jadi kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh ini merupakan kalam masal. Kalam masal itu kalam perumpamaan bahwa orang yang melakukan sesuatu atas keraguan-raguan itu biasa disebut dengan orang yang berada di pinggiran. Artinya orang yang berada di pinggiran itu beda dengan orang yang berada di tengah-tengah. Kalau orang yang berada di tengah-tengah itu mantep ora medeni. Kamu kalau tahu orang yang mendaki itu kan medeni tuh Pak. Orang yang mendaki gunung itu kan bahaya. Kerap kali, mudah kali untuk tergelincir. Pun, jadi ini merupakan sebuah kalam masal. Terus dilanjutkan oleh beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki Syekh Jalaluddin, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, maka nasihat daripada ayat ini, bagaimana caranya kita itu memeluk yang namanya agama Islam dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan, sekiranya kita tidak tergoyahkan dalam kondisi apapun. Nah, dengan sekiranya kita tidak tergoyahkan dalam kondisi apapun. Umpama awak dhewe dadi sugih tidak lantas menjadi terlena. Umpama dadi melarat tidak lantas kita merasa terhina. Jadi kita dalam memegang agama Islam ini tidak membatasi, memandang, membatasi agama Islam ini dinilai hanya dari segi finansial kehidupan duniawi saja. Itu yang didawuhkan oleh yang namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Bahasannya beliau tengriki wal haqqu subhanahu yuridu min 'abdihi ayyubila ala ibadatihi fi sabati imanin. Allah Ta'ala itu menghendaki daripada hambanya agar kita selaku hamba itu selalu menghadap menyembah terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan benar-benar anteng sing mantep. Cara bahasa Jawa niku sing bakoh utawa sing patok bakreng, ora kena diobah blas. La tuza'zi'uhu al-ahdas, tidak bisa digonjang-ganjingkan oleh kejadian apapun. Soalnya jenenge wong gak beda-beda to Pak. Ana kalane imannya seseorang itu menjadi tergoyahkan tatkala dia menjadi kaya. Gara-gara sugih akhirnya dekne lupa diri. Kan gitu. Ada yang sebaliknya, kalau dalam keadaan kondisi kaya, dekne bisa menjalani kehidupan agamanya dengan baik, tapi kalau sudah menjadi melarat frustasi deh. Ada macam-macam wong yang ngono kuwi, macam-macam wong. Mulane teng mriki dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh, rabbuka yuriduka abdan lahu fil khairi wa fis syarri fis sarra'i wa fid dharra'i. Ya, Allah Ta'ala itu menghendaki kepada kita agar kita menjadi hamba dalam kondisi baik, dalam kondisi buruk, dalam kondisi baik, dalam kondisi senang, dan juga dalam kondisi yang mara bahaya. Karena kedua-duanya adalah merupakan sebuah keadaan, merupakan sebuah ujian. Dilanjutkan dawuhnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh keranten ngeten lho Pak. Tatkala kita tak bacakan saja. Fa in asqalat ka al hayatu fa'lam anna wara ahadi hikmatun. Kalau kita mendapatkan ujian, kalau kita merasakan bahwa kehidupan kita itu sangat berat sekali, penuh dengan cobaan, maka perlu kita ketahui di balik beratnya kita menjalani kehidupan ini ada hikmah yang besar, yang mana kebaikannya itu bisa kembali kepada diri kita sendiri. Kalau tidak kepada diri kita, dalam takun laka fali auladika min ba'dik. Lek awak dewe gak mendapatkan kebaikan dari ujian yang kita dapatkan, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan daripada ujian tersebut itu untuk anak-anak kita. Paham ya? Jadi rasa berat atau beratnya hidup yang dirasakan oleh seseorang itu pasti ada hikmahnya, yang mana hikmahnya itu mengandung sebuah kebaikan, yang mana kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, atau kalau tidak kepada dirinya sendiri, pasti nanti yang akan menikmati enaknya adalah anak turunnya. Ini positif Pak. Wong kalau mampu bertahan dalam keadaan ujian yang sangat berat,
niscaya dia akan merasakan enaknya sebuah, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, enaknya sebuah kehidupan ini setelah mendapatkan ujian tersebut. Lek seumpama lek bahasane wong tuaku, bahasane abi, bahasane umi niku lek bahasane lek wong tuane orang ngrasakno enak, bakal anake sing ngrasakno enak. Lakno kalau menyinggung perihal hal ini itu kadang saya itu kurang setuju dengan istilah saya ini perintis bukan pewaris. Nyuwun sewu, Pak. Kalau kamu anaknya orang kaya, mungkin bisa kamu dikatakan pewaris, oke. Tapi kalau kamu anaknya yang bahasa kasar, kamu anaknya orang melarat. Kemudian kamu mampu membangun ekonomi kamu secara baik. Kemudian kamu berkata bahwa kamu itu adalah seorang perintis. Wah, hati-hati gue, Pak. Hati-hati gue. Gue ngerasa lek kapan uripmu mbok tirakati dhewe ngono ah. Gue salah. Melarati bapak ibumu sing ngelakoni urip melarat kaya ngono kuwi sabar. Kuwi minangka nirakati anak. Maka nggak ada istilah anak dari anaknya orang yang melarat kemudian dia mendeklarasikan diri bahwa dia itu adalah seorang perintis. Jelas salah. Paham ya? Jadi bapak ibu awak dhewe sing penuh dengan rekoso, Pak, cara bahasa kasaran ngomong ngoten. Penuh dengan rekoso. Itu tanda kutipnya sebenarnya sedang membangun enaknya kehidupan anak yang enak. Jadi enggak ada cara bahasaku ngono. Ojo sampai kowe muni tatkala kamu sukses dan kamu terlahir dari keluarga yang minus, dari bapak ibu yang melarat, kemudian kamu sukses membangun ekonomi kamu, finansial kamu menjadi baik, sukses, kemudian kamu berkata, wah saya ini perintis. Bathukmu ya Pak, wong tuamu bendina ndongakne awakmu dengan gagahnya wong perintis bathukmu ya. Wes, nang mriki dingendikaken ngoten. Dilanjutkan daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, perlu kita ketahui mungkin saja segala cobaan, segala rasa sempit, segala yang namanya rasa berat yang kita rasakan di dalam kehidupan ini merupakan sebuah hal yang tanda kutipnya justru merupakan hal yang melindungi terhadap kita. Jadi sebuah keterbatasan itu terkadang merupakan justru malah menjadi tameng untuk kita. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, coba kita angen-angen firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi di dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan juga 7. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahus taghna. Kalla, jangan seperti itu. Innal insana layadgha. Sesungguhnya para manusia ini akan kerap kali dia itu menjadi lacut. Kerap kali dia itu menjadi melenceng. Tatkala ar-ra'ahus taghna. Tatkala dia itu melihat bahwa dirinya itu sudah kaya. Secara finansialnya dia itu, secara wataknya menunggu saya kan jangan rada repot anjen Pak. Sugih ya. Apa jenenge maksiat, melarat ora terima. Kan ngono to, repot to Pak awak dhewe menunggu saya repot. Makanya kita di dalam membangun sebuah kepribadian itu kita bangun tidak menunggu finansial yang baik atau finansial yang sedang terpuruk. Karena di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan aku jadikan sebuah kebaikan dan sebuah keburukan itu merupakan sebuah ujian untuk kalian semua. Jadi aslinya Pak, awak dewe itu dalam kondisi sehat itu juga ujian. Kondisi sakit itu juga ujian. Kondisi kaya juga ujian. Kondisi melarat juga ujian. Itu maknanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Baik kita dalam kondisi baik atau dalam kondisi buruk itu merupakan sebuah ujian. Mulana teng mriki diingendika akan wala budda an ta'rif hadil haqaiq, kita harus mengetahui hakikat-hakikat ini semua. Pokoknya nek bahas masalah pelajaran urip ngene iki semari Pak awak dhewe ngene iki. Teng mriki dilanjutaken dan kita harus mengimani terhadap hikmahnya Allah Ta'ala di dalam segala hal yang sedang kita jalani berupa kondisi baik atau kondisi buruk.
Karena kalau seseorang itu mendapatkan sebuah keburukan, kebetulan kok sakit, sehingga menyebabkan dia itu terpapar di dalam rumah, tidak bisa keluar kemana-mana, niscaya yang harus dia ucapkan adalah apa yang terjadi di luaran sana. Mungkin saja Allah Ta'ala dengan cara membuat seseorang yang sakit itu, akhirnya dia menjadi tidak keluar dari rumah, dan akhirnya dia tidak terkena yang namanya pergaulan bebas, atau berteman dengan teman-teman yang tidak baik, atau semisalnya. Dan tatkala mendapatkan yang namanya sebuah kesehatan, ya untuk digunakan untuk hal-hal yang positif. Cara bahasanya Gus Waiswingi ya, intinya pasti ada banyak hikmah yang mungkin belum kita ketahui, cukup kita mengucapkan khair insya Allah. Kan ngono to, Pak? Iso ora Pak Ade nglakoni opo ae sawade ngomong khair insya Allah wis oke apik sae. Bahasane para yai ploson kados Mbah Yai Fu niku sering. Beliau lek disowani disambati nopo tanopo beliau dawuh sae. Pokoknya sae tok uripe, sini sae tok ora enek elek blas. Ya awak dhewe bahasane kan khair insyaallah lek para yai ploso sering dawuh sae. Dan bahkan Syekh Mutawalli Asy'arawi ini mendapatkan sebuah napa bahasane riset. Beliau membuktikan sebuah riset. Beliau mengriset bahwa melihat antara anak-anaknya orang yang sukses dan juga kaya dengan anak-anaknya orang-orang yang melarat. Ini sekali lagi bahas itu tadi, bahas masalah perintis dan pewaris itu tadi. Beliau tengeriki tinggikan waqat ajra ulama ihsa'an ala ba'di buyutina. Beliau menyebutkan ada beberapa riset yang membuktikan bahwa fawajadu al-ikhwa fil baitil wahid wa fi durufin bi bai'atin wahidatin wa abin wahidin wa ummin wahidatin hatta ta'lim fil madaris ala mustawan wahid wa ma'adhalika tajidu ahdal abna mustaqiman multaziman. Seringkali kita temukan anak-anak yang hanya suka di dalam rumah, kemudian dia itu dalam kondisi lingkungan yang satu, ibu yang satu, bapak yang satu. Kemudian juga dia itu di dalam madrasah mendapatkan satu pelajaran, maka akan menciptakan sebuah kondisi bahwa seorang anak tersebut menjadi anak yang multazim. Multazim itu anak yang penuh dengan tanggung jawab. Maka tengeriki tinggal akan watajidu al-akhir ala nakid, dan kamu bisa menemukan orang yang kondisinya berbalik ini, kondisinya juga akan terbalik. Artinya orang yang anak-anak yang tanda kutipnya gak seneng nang omah, kemudian di rumah dia tidak mendapatkan pelajaran yang baik dari bapak dan juga ibu, maka dia akan mendapati bahwa dia itu bukanlah orang yang multazim atau bisa memiliki sebuah tanggung jawab. Seperti dicontohkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, terkadang ada seseorang anak yang orang tuanya itu sakit. Katakan semisal sakit lumpuh atau sakit apapun yang sifatnya itu membuat si anak ini akhirnya konsen di rumah dan merawat orang tuanya yang sakit. Ya, yang tanda kutipnya akhirnya dia tidak bisa bebas keluar dengan teman-temannya. Justru anak-anak yang seperti ini hidup di lingkungan yang penuh dengan cobaan. Dia akan terbentuk sebuah watak berupa watak iltizam, yaitu tanggung jawab. Dia terbentuk gara-gara bentinane iku ngeramuti wong tuane, ngurusi wong tuane, akhirnya gak metu-metu karo kancane. Akhirnya terbentuklah sebuah watak yang berupa iltizam. Dan dengan ini dilanjutkan. Dan kalau kamu bisa melihat lagi deloan, Pak. Nangeriki li ahadil abna al-munharifin wajadu anna sababa inhirafihi anna walidahu fi fatrati tarbiyatihi wa tansyiatihi. Kalau kamu bisa melihat deloan wong-wong yang anak-anaknya tanda kutipnya nakal, itu bisa kita temukan bahwa anak-anak yang nakal seringkali, ini saya bahasakan seringkali, itu gara-garanya yang pertama, orang tuanya tidak memberikan pelajaran yang baik kepada anaknya,
dan orang tuanya itu sibuk dengan dirinya sendiri. Kana tajiron, semisal dia itu menjadi seorang pedagang, wa kana kasirul aswar, seringkali keluar kota, wa ma'adzalika yuhdiku ala usrati. Sing jenenge anak ini cara transferan ini lancar, Pak. Wis ora tau diurusi. Terus marono transferane lancar. Akhirnya nopo? Fataroba alwaladu fi sa'atin minal aisy biduni muraqabatil ab. Yang namanya anak ini akhirnya hidup dengan kebebasan dari hidup ini tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Bahaya. Mulai sing sering kula aturaken, aku bisa melihat loh Pak. Aku bisa melihat nyapo sih. Kula sing ket biyen bertanya-tanya dan ini sebenarnya sudah terjawab. Nyapo kok iso anak-anake wong biyen yang tanda kutipnya wong biyen itu pekerjaannya cuma menjadi petani, bekerja di ladang, atau bahkan cuma mencari kayu bakar di hutan. Anake kabeh 10-an, bahasa kasarnya belasan, 11 rolas, semuanya tercukupi dan nyuwun sewu, semuanya sukses menjadi anak-anak yang sukses. Ya dah. Sedangkan nyuwun sewu, orang-orang zaman sekarang anaknya cuma 1, anaknya cuma 2, 3, hidupnya gajinya penuh dengan kemewahan, gajinya wakil, tapi nyonsenya apa kok? Yes, bahasa kasaran ngomong ya, kok gagal di dalam mendidik anak yang cuma 1, 2, 3. Nyapa? Pertanyaan kan seperti itu tuh Pak. Nyapa kok iso kayak ngono kuwi? Ya, sekali lagi itu kembali lagi karena itu tadi loh. Seringkali anak yang hidup di dalam kondisi yang serba minim itu justru malah mendapatkan pelajaran yang besar daripada anak-anak yang tanda kutipnya memiliki sebuah kebebasan di dalam kehidupannya. Ratau diurusi, transferan lancar, duit dikei terus. Wah, mari Pak. Ini namanya berarti masuknya ke ilmu parenting. Parenting, belajar menjadi orang tua yang baik. Tapi sekali lagi nyuwun sewu. Ya ada kalanya memang ilmu parenting, ya juga ada kalanya kita itu watak seorang anak. Kadang wong tua itu wis didik apike ndak ukur. Tapi gara-gara watak awak dhewe selaku anak iki kadang ya anjen ya rada ndablek, Pak. Kan ngono to. Akhirnya yang beletat bukan gara-gara salah orang tua, tapi memang wataknya anak yang masih sulit untuk berubah. Wes, niki ngoten. Pun bahasane. Jadi intine al-ibtila atlaha maghanim wa min waraiha hikamun. Intine semua ujian yang ada di dunia ini jangan sampai menggoyahkan sedikit pun iman kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, segala ujian, rasa berat yang kita jalan dalam kehidupan ini pasti ada hikmah yang besar, yang di dalamnya ada kebaikan yang mungkin itu kembali kepada diri kita. Kalau tidak kepada diri kita, sok bakal nang anak-anaknya awak dewi. Kalau sering didawi kalian abi, didawi kalian umi, bahasa kasar ngomong umi niku sering matur ngeten. Wong tua ngene lho Pak. Wong tua niku seringe matur, ya Allah Gusti, lek kula sing rekoso kula sanggup. Tapi lek anak kula sing rekoso kados sing mboten sanggup. Pun kersane sing rekoso kula mawon. Tapi anak-anak kula ampun rekoso. Wong tua. Marang ngono sing anake mendeklarasikan diri sebagai perintis. Batukmu Pak. Iki tengere kowe ora patek gatekne karo dungane wong tua. Jadi jangan sampai ada istilah apalagi berani mendeklarasikan diri sebagai perintis, itu beda lagi ya, kecuali nanti. Niki maksudnya menya'budullaha ala harf, menyembah jadi tidak tergoyahkan dalam kondisi apapun. Ngeten iki Pak, kula malah dadi eling abi niki menunggu kondisine seperti apapun tidak pernah berubah, tetap mantap. Pun jadi Masya Allah, lek kula sering deh didawi punyanya. Sampean niku enak nak, mari ngaji, pegel, mari ngaji suwi pegel menjero omah akeh panganan, akeh
sembarang-barang pokoknya wis akeh jajan, akeh panganan, akeh buah sembarang-barang pokoknya. Tapi sampean lek ngerti biyen abi lek mari ngaji ku pegel mari wiritan pegel nang jero mah ora enek apa-apa blas. Ojo jajan duwe mek cukup digawe nang pasar tok. Ini loh salah satu bahasa kasaran ngomong cerita tirakate wong tuwa. Wong tuwa sing ora nemu enak nang uripe biasane sing nemu enak iku anake. Pun. Jadi ya piye awak dhewe. Jadi awak dhewe iki dibelajari ojo enak-enak nemen. Dibelajari ojo enak-enak nemen ya bahasa kasaran ngomong rada ati nyirahkati anak barang lho, Pak. Pun. Kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Fa in asabahu khairunit ma'an nabi. Kalau dia mendapatkan sebuah kebaikan, dia akan tenang-tenang dengan sebuah kebaikan tersebut. Wah, lek waswae oleh enak ae. Seneng ngibadhe srawegep gurunge adan wis budal ya bahasa asare ngomong kan ngono. Mau denger iki dilanjutkan. Innamal khairu huwallazi asabaka wa ataka ila babi. Yang namanya sebuah kebaikan itu jangan kamu anggap, jangan kamu batasi dengan finansial apapun itu. Tapi sebuah kebaikan itu adalah sebuah rezeki yang mendatangimu berapapun itu jumlahnya. La tabhas an rizqika biqadri ma yabhasu huwa anka. Jangan sampai kita itu membahas rezeki itu sesuai dengan harapan kita. Pokoknya yang dikai Gusti Allah yo kui yang terbaik. Mana teng mriki beliau dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa terhadap Allah, niscaya Allah taala akan jadikan untuknya jalan keluar dan akan Allah taala memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka. Sampai beliau ini Syekh Mutawalli Asy'arawi menceritakan para ahlul ma'rifah menceritakan yang diceritakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, rizquka a'lamu bimakanika minka bimakani. Jadi rizki itu mengetahui terhadap alamat pemiliknya daripada si pemiliknya kepada alamatnya rizki. Paham aja. Rizki itu mengetahui, lebih paham siapa pemiliknya daripada fahamnya si pemilik kepada si rizki. Makanya kita mendapatkan bahwa banyak sekali orang yang mengira bahwa rizkinya itu di kota A, rizkinya itu di kota B, rizkinya itu di pekerjaan ini, rizkinya itu di profesi ini. Tapi setelah dia berusaha di dalam apa yang di kota atau di profesi atau di pekerjaan yang dia inginkan, malah dia tidak mendapatkan rezeki dari hal itu, malah mendapatkan rezeki dari yang lain. Cara dawuh guru biyen niku Pak Firdaus itu beliau dawuh wong dadi tani iku rezekine iku ora mek gur teko penghasilan tani, banyak kok rezeki yang di luar dari tani. Seringkali Masya Allah sebuah hal yang kita harapkan, sebuah hal yang kita sangka bahwa itu merupakan tempat keluarnya rezeki untuk kita, justru malah kita dapatkan dari tempat lain. Oleh bahasanya beliau, rezeki itu lebih paham alamatnya si pemiliknya daripada si pemiliknya kepada si rezeki. Mulane sampai nang kene iku ana cerita, ini cerita sewangar. Betapa yang namanya kita itu harus benar-benar yakin terhadap Allah Ta'ala tatkala dalam kondisi sulit. Dengar ini diceritakan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kita harus bisa mengambil sebuah pelajaran daripada cerita yang akan disebutkan, yaitu ada salah seorang ulama yang namanya Ibnu Udainah. Tak baleni maneh, nama ulamanya yaitu Ibnu Udainah. Ibnu Udainah ini beliau merupakan seorang ahli fikih, seorang muhaddis, bahkan seorang penyair hebat. Ibnu Udainah ini sedang mendapatkan kondisi yang tidak baik. Sampai-sampai dia itu merasa kehidupannya sangat cupet, sangat sempit sekali, sangat berat sekali. Akhirnya nopo? Para teman-temannya berkata kepada seorang ulama yang namanya Ibnu Udainah. Ibnu Udainah,
Sampean itu kan punya hubungan baik. Sampean itu kan punya hubungan persahabatan dengan seorang raja yang namanya Hisham bin Abdul Malik. Cara bahasa kasaran kon lak duwe kanca pejabat sih. Kon lak duwe kanca presiden sih. Mbok yo awakmu iku sawano nang kancamu sing jenenge Hisham bin Abdul Malik iku mang. Mungkin nanti kalau kamu itu sowan atau bahasane nyambangi koncomu sing saiki wis dadi raja sing jenenge Hisham bin Malik itu, mungkin kamu akan mendapatkan pemberian yang sangat besar. Ini kan wis dadi raja. Dan kebetulan yang namanya Ibnu Udainah itu dulunya pernah bersyair bahwa laqad alimtu wa mal israfu min khuluqi annalladzi huwa rizki saufa ya'ti. Jadi punya beliau, sekali lagi seringkali seorang manusia itu diuji dengan ucapannya sendiri. Lah, Ibnu Udainah itu dulunya patok bangkrang bersyair. Dalam syairannya beliau berkata, laqad alimtu wa mal israfu min khuluqi annalladzi huwa rizki saufa ya'ti. Aku seyakin-yakinnya wamal israfu min khulqi, aku bukanlah tindakan boros itu bukanlah daripada pekertiku atau akhlak. Baleni mana ngeten. Laqad alimtu wamal israfu min khulqi annalladzi huwa ya'tini annalladzi huwa rizqi saufa ya'ti. Israf atau pekerjaan melewati batas, boros itu bukanlah daripada akhlakku. Dan aku yakin bahwa sesungguhnya sebuah perkara yang menjadi rizkiku itu akan mendatangiku. Wis lho pokoknya lek rizkiku bakal moro dhewe nang aku. Iki jarene Imam Ibnu Udainah. Wes biyen pas wae bersyair niku cara bahasa kasarane ngomong gagah, Pak. Lek ngomongku gagah. Wis lho pokoknya lek rizkiku nes teko-teko dhewe moro nang omahku, ndodok nang lawangku. Ini keyakinannya beliau di waktu dulu. Kemudian kok kena cubo, Pak. Iki repot iki, mari punya statement, kemudian akhirnya kena cubo. Melarat banget. Cara ngono dalam kondisi yang sangat melarat sekali. Akhirnya dielingno bahwa dia itu punya sahabat yang sekarang menjadi raja, namanya Hisham bin Abdul Malik. Akhirnya melakukan perjalanan ya Allah ya Rabbi ya Karim sampai negara Syam. Kemudian akhirnya dia bisa masuk kepada temannya yang menjadi raja yang namanya Hisham bin Abdul Malik. Setelah masuk, kemudian dia menghadap ke temannya yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Dan kebetulan di samping-sampingnya raja itu ada para ulama. Oh, ternyata kancane iku mang sing wis dadi raja kan disambati. Cara bahasane saiki. Aku saiki melarat to. Cara ngono sambatan nang kancan dadi raja iku mang ngono, Pak. Njaluk kanca piye to? Bro. Aku saiki melarat tak delok-delok kon saiki wis dadi raja. Cara awak ngono bahasa kasarane ngomong kan. Wa sa'alahu an hali. Piye kabare? Ditakoki piye saiki kabarmu? Ditakoki sepurane aku saiki melarat lan duit-duit blas cara bahasane ngono Cara awak ngono info locker ya guys ya. Tapi ki ora njaluk info locker lagi. Ini njaluk sumbangan secara bahasa kasarane ngomong, njaluk sumbangan nang kancane sing dadi raja iku. Tapi ternyata apa? Apa yang dia harapkan dari seorang teman yang sudah menjadi raja? Mungkin dia pulang dengan membawa uang jutaan rupiah atau ribuan dinar. Justru malah temannya yang menjadi raja ini tanda kutipnya, bahasa kasaran ngomong, mempermalukan si Ibnu Udainah itu tadi. Mempermalukan ngomong koyok ngene si temannya yang bernama raja yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Ibnu Udainah koncoku. Sampean itu memang kan saya kan kondisi ini kan melarat. Tapi sampean eling enggak? Malah ngomong koyo ngono. Eling enggak lek kapan biyen itu sampean lah yang pernah bersyair laqad alimtu wa mal israfu min khuluqi annalladzi huwa rizqi saufa ya'ti.
Biyen lah sampean sing ngomong lek kapan lek pancen rezekine bakale rezekine iku marani nang omahe sampean. Tapi kok sampean dadak moro nang kene goleki rezeki. Malah dipermalukan seperti itu sampean. Iku lek cara aku dari Ibnu Udainah gaplek iku aja. modelmu dadi raja wate njaluk sumbangan titik ae ora ya orang nganggep konco belas malah disinisin lho. Sebenarnya lah cara jawaban sing penak pun jenengan wangsul mawon mangke kula transfer lah ngono lak penak to Pak ngono jenenge rezekine kan moro dhewe lek oh ora malah disinisin kaya ngono secara gaplek wong sitok cara nomor WA langsung tak blokir ya gaplek. Setelah seperti itu melihat temannya yang justru yang sudah menjadi raja itu malah menghinakan terhadap dirinya. Wah, dia kecewa berat, Pak. Kecewa berat dari semua hal. Dari semua hal. Pertama, kecewa dengan dia merupakan seorang teman yang tanda kutipnya sangat diharapkan dengan kekayaan dan kerajaan yang dia miliki satu. Kemudian kekecewaan yang kedua, dia akhirnya nopo. Itu tadi. Kecewa dari segi dia itu sudah tanda kutipnya seolah-olah melanggar. Seolah-olah tidak menepati apa yang sudah dia ucapkan. Akhirnya memulih dalam keadaan susah. Ya Allah, ini cobaan apa lagi wis melarat. Malah dinyek pisan ambek konco sing dadi raja, susah tenan cara bahasa kasar. Akhirnya dia benar-benar kembali ke negara asalnya dalam keadaan membawa tangan kosong. Setelah itu yang terjadi apa? Setelah dia pulang dalam keadaan membawa kondisi tangan kosong, tiba-tiba temannya yang bernama Hisham bin Abdul Malik, dia itu berpikir lagi. Ya Allah, cek ilo ya aku yo. Ono koncoku teko aduh-aduh. Koncoku teko aduh-aduh, moro nang kene. Dan dia itu bukan hanya sekedar teman, dia itu merupakan seorang ulama besar. Seorang ahli fikih, seorang muhaddisin, bahkan dia seorang penyair yang hebat. Kok teko mrene ora tak mulyakne malah tak hinakan di hadapan orang-orang. Dosa tenan ya. Napa? Dosa tenan. Dia akhirnya merasa berdosa. Akhirnya nopo? Beliau langsung mengutus kepada para prajuritnya untuk membawa pemberian yang sangat banyak sekali. Berbanyak dinar, ratusan atau bahkan ribuan dinar yang akan diberikan untuk mengejar si Ibnu Udainah, kemudian diberikan ke Ibnu Udainah. Tapi para prajuritnya itu ketika sudah sampai di kota yang ini, ternyata Ibnu Udainah sudah di kota selanjutnya. Terus dikejar hingga yang namanya Ibnu Udainah itu sudah berada di rumahnya. Itu tuh nang omah akhirnya bala tentaranya Hisham bin Abdul Malik itu mengetok pintunya. Assalamualaikum Kiai, cara bahasa kasar ngoten. Piye le ana apa le? Ngapunten Yai niki wonten hadiah, wonten pemberian saking rencanging jenengan Raja Hisham bin Abdul Malik. Akhirnya nopo? Bener toh sing jenenge rezeki mang didoleki nang negara Sam, akhirnya yo oleh yo bali tetep nang omah. Akhirnya apa? Hisham bin sinten namine Imam Ibnu Udainah membalik keadaan. Ya tak tompo iki pemberian Yesus. Cara nang jero atine alhamdulillah mari ditransfer Pak. Cara bahasa kasarane ngomong ngono. Sekaligus Imam Ibnu Udainah ingin membalikkan kondisi yang asalnya tadi dihina oleh syairannya, beliau melanjutkan syairannya seraya berkata, tadi ngabari Imam bolo tentarane ngabari sepuntene wau Raja Hisham bin Abdul Malik rencangin jenengan wau nyuwun ngapunten, beliau niku menyesali apa yang telah beliau lakukan pas waktu jenengan teng mriku, sangat menyesal dan nyuwun ngapunten ini pemberian daripada beliau. Wis dikekno wakeh nampani dibalik Pak keadaan. Beliau dawuh as'alahu fayu'annini tatallubuhu walau qa'atu atani la yu'annini. Teng mriki beliau dawuh, aku wis kangelan golek rezeki, melaku merona sampai tutup Syam ora oleh blas. As'alahu fayu'annini tatallubu. Aku sudah berjalan untuk mendapatkan rezekiku.
hingga aku merasakan yang namanya rasa berat untuk mencari rizki. Tapi apa yang ada? Walau qa'attu atani la yu'anni. Andaikan aku tetap duduk di rumah ini, niscaya rizki tetap akan mendatangiku dalam keadaan aku tidak perlu bersusah payah. Kirim salam yo nang rojomu. Delon, bener toh berarti omonganku. Rizkine tetap marani nang omahku. Bener. Jadi aku ditolak nang kono iku ya hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa rizki itu sing bakale marani. Itu bercerita tentang yang namanya Masya Allah. Kita itu kudu mantap tenanan loh Pak. Kudu mantap tenanan bahwa piye caranya awak dhewe mantap menyembah terhadap Allah Ta'ala dalam kondisi apapun tidak tergoyahkan sedikit pun oleh kondisi kaya, kondisi sehat, kondisi baik, atau kondisi miskin, kondisi sakit, atau kondisi buruk. Kita lanjutkan itu. Wa in asabahu khairun itma'an nabi, dan kebalikannya wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Dan riki dikatakan dan tatkala mendapatkan sebuah keburukan dia itu justru berbalik menjadi kufur. Karena yang saya na'udzubillahi min dzalik, karena dia menilai agama Islam ini hanya dari segi finansial atau hanya dari segi sifatnya hal-hal dunia iling-iling tenang. Teng hadis dikatakan teng hadis sahih, kalau mau ngecek wonten teng kitab Faidul Qadir, kita tidak perlu takut tentang yang namanya dunia ini, bahwa dunia ini memang tempatnya ujian. Dunia ini tidak akan mulus kepada siapapun. Like bahasan Ustaz Halim Al-Idris itu, beliau tahu dunia ini tidak akan ideal untuk siapapun. Orang enek ceritane wong itu mulus-mulus saja, itu enggak ada. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, kalau nemu ini teng kitab Faidul Qadir didawakan niki sahih, Kanjeng Nabi dawuh, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kalian mana? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa dunia ini merupakan penjara bagi para mukmin, orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan dunia ini merupakan surga bagi orang kafir. Lah nek wis Kanjeng Nabi dawuh koyo ngene iki Pak, dadi awak dhewe umpama ngrasa abot nang urip iki ya wis biasa wae. Anjen sing jenenge dunia ini merupakan penjara bagi seorang mukmin. Para muhaddisin menafsiri hadis ini, ya maklum dunia ini dianggap sebagai penjara bagi orang-orang mukmin karena tanda kutipnya kita diperintahkan untuk menahan diri daripada segala hal-hal yang sifatnya haram. Atau bahkan lebih tinggi dari itu, kita diperintahkan meniru para ulama salafus sholih, bahkan bukan hanya dari perkara yang haram, bahkan juga dari perkara-perkara yang halal juga. Jadi seolah-olah itu menjadi penjara. Katene ngene ra iso, katene kepingin ngono ra iso. Seolah-olah penjara. Berbalik halnya dengan orang-orang kafir yang seolah-olah bebas melakukan apapun di dunia ini, bahkan penuh dengan gemerlap duniawi yang memenuhi terhadap mereka. Jadi ojo gumun Pak. Kayak wong kafir tak delok mereka itu kafir kok yo dunyane kok ya wakeh. Cara sepeda iku wis ora terima sepeda NMAX, guys. Ya apa sing sepeda gede iku? Harley, Pak. Cara sepeda Harley atau mungkin bahkan di atasnya sepeda Harley. Cara mobil Bugatti, ngeregane puluhan miliar. Cara kapal duwe kapal pesiar pribadi. Cara helikopter duwe helikopter pribadi. Serasa kepingin, ini memang jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Kita dengan kondisi kita yang seperti ini memang sijnul mukmin. Ini memang penjara bagi orang mukmin biasa, surah usaha biasa wae. Bahkan teng kita Faidul Qadir, kalau aslinya mendapatkan cerita niki itu dari diceritakan saking Mas Tufan.
kalau ngecek niku nemu tentang Faidul Qadir yang searah atau senada ceritanya. Dan itu tinggalkan kalau ceritanya Mas Tufel ini namanya sahabat Abu Bakar. Kalau tentang Faidul Qadir niku Qadil Qudo. Jadi diceritakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu kebetulan kan merupakan orang mukmin. Itu menaiki kuda yang sangat mewah dan menggunakan baju dan juga sarung yang sangat bagus. Akhirnya di tengah-tengah beliau berjalan, coro saiki ngono nggih sepeda sing apik nggih Harley ngono guys, ya guys ya. Sayyidina Abu Bakar orang mukmin coro saiki ngono nggih Harley terus kelambi ambek sarungnya ini merupakan coro saiki wis bermerek ya, mungkin Louis Vuitton atau yang bermerek ngono kae lah pokoknya. Akhirnya datang seorang Yahudi. Gak terima nang Sayyidina Abu Bakar. Nyuwun sewu Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan orang Yahudi ini wong meluarat. Klambi ini robek-robek. Protes nang sing jenenge Sayyidina Abu Bakar. Nyuwun sewu Sayyidina Abu Bakar. Kula iki bolak-balik krungu bahwa nabine panjenengan iku ngomong lek kapan sing jenenge surga ini merupakan sing jenenge dunia ini merupakan surganya orang merupakan penjaranya orang mukmin dan surganya orang tapi tak tinggali jenengan kok penuh dengan kemewahan sedangkan saya orang kafir ini kok penuh dengan kemelaratan. Maka bagaimana mungkin jenengan dikatakan dalam kondisi terpenjara dan saya dalam kondisi di surga? Kenyataannya kok malah berbalik. Gak terima koyo ngono sing jenenge wong Yahudi itu tadi. Akhirnya dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Tetap saja walaupun saya dalam kondisi kaya penuh kemewahan seperti ini, saya sedang berada di dalam yang namanya penjara di dunia. Karena besok saya di surga, saya lebih mewah daripada kondisi saya yang sekarang. Dan kamu orang kafir, sekalipun kamu melarat, kondisinya melarat welek kayak ngene iki, ya sesuk kondisimu nang akhirat luwih elek daripada kondisimu saiki. Dadi awakmu saiki sik luwih apik, sik surga. Sesuk nang akhirat neraka wisan luwih parah. Melihat dan mendengarkan jawabannya Sayyidina Abu Bakar yang seperti itu langsung sontak. Cara bahasanya terpukul Pak merasa dikaplok ya Sayyidina Abu Bakar. Langsung akhirnya beliau masuk Islam. Orang Yahudi mendengarkan jawabannya Sayyidina Abu Bakar, "Masalah ngono tak mau Islam ae Pak." Melarat, kafir, melarat pisan. Mulane nang sairane kan dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim ma ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a wa akbahal kufra wal iflasa fi rajuli. Ma ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a. Betapa baiknya tatkala seseorang itu mampu, seorang pemuda itu mampu mengumpulkan antara dunia dan juga agama. Ono bocah kok secara agamanya baik, ilmu agamanya baik, marono ki sugih pisan, bae bejo tenan. Begitu juga sebaliknya, wa akbahal kufra wal iflasa fi rajul. Dan betapa buruknya orang-orang yang kafir melarat pisan. Es kafir melarat pisan. Iku jenenge khosirat dunya wal akhirah. Rugi dunya ya rugi akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi wa ala kulli hal awak dewi ini selaku orang yang mukmin ini wis masyaallah kondisi yang sangat beruntung dan tidak perlu ya cara dawuh Pak, tidak perlu kita menggantungkan kebahagiaan kita itu kepada suatu hal yang belum kita capai. Kamu iku ojo ngenteni seneng lek aku duwe sepeda motor apik. Aku seneng lek ngenteni duwe mobil Pajero. Seneng lek ngenteni duwe bojo ayu. Seneng lek ngenteni duwe omah apik. Enggak perlu. Kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal yang belum kita dapatkan. Itu kita nikmati saja yang sudah ada, nggak usah terlalu kepingin dan menggantungkan kebahagiaan kita dengan apa yang belum kita dapatkan, nggak perlu. Tuas yang ada nanti malah kecewa. Ini ngono Pak. Jadi lek umpama ndelok raja iku mang Ibnu Udainah dengan si raja wis lek takdire awak dhewe umpama awak dhewe gak dikei karo raja sesuk oleh dhewe teko liyane. Pokoknya kudu mantep.
Pun niku kalau teman nyatakan khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan juga rugi akhirat. Kalau rugi dunia Pak, itu mungkin kita masih akan mendapatkan gantinya besok di akhirat. Tapi kalau rugi di akhirat, naudzubillah min dzalik, maka orang-orang kafir yang seperti ini tatkala mendapatkan kebaikan, mereka itu senang, kalau mendapatkan keburukan mereka itu menjadi kafir kembali, maka mereka itu namanya rugi di dunia dan rugi di akhirat. Wa ala kulli hal, terakhir, dzalika wal khusranul mubin, dan itu merupakan sebuah kerugian yang sangat jelas. Didawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh. Wa ala kulli hal, Kanjeng Nabi niku dawuh ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan kondisinya orang yang mukmin. Rupane napa? Inna amrohu kulluhu khair. Karena segala urusannya orang mukmin itu baik. Khair, pokoknya khair insyaallah. Karena napa? In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang mukmin itu kalau mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan, dia akan mampu bersyukur. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia itu mendapatkan mara bahaya, ujian, dia itu bisa bersabar, sehingga ini juga ini merupakan sebuah kebaikan bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Ini hanya didapatkan orang yang mukmin. Jadi kelas yang paling minim, kelas yang paling minim dimiliki orang mukmin kalau dalam kondisi baik, kondisi kaya, kondisi sehat, mampu bersyukur. Kalau dalam kondisi ujian, kondisi sakit, melarat dan juga keburukan, itu mampu bersabar. Iki lek diucapno enteng, Pak. Lek diucapno enteng. Jajal nglakoni ini abot tenanan. Karena itu tadi, penyakitnya menungso itu ya macam-macam ngono kuwi. Ono lek sing dalam kondisi buruk, kondisi melarat iso sabar ngibadah penak iku ono. Malah lek sugih iku malah dadi ndelarung ya ono model kaya ngono kuwi. Jadi mau gurung ditakdir sugih ini ya sawade husnudzon, mungkin aku lek sugih nu bahaya, Pak. Ini dana ini malah bahaya, nanti dana-dana yang enggak baik ini nanti. Iso kaya ngono, Atau tanda kutipnya ono sing sak wali lek duwe akeh bergajian ngono ngibadah sregep, Pak. Tapi lek wis ora enek duwe ngono aduh wis katene salat katene ngibadah iki abot Kan macam-macam, Pak. Orang itu menganggap ujian itu di kondisi kaya atau di kondisi melarat itu yang macam-macam. Tergantung pribadi. Yang penting kita belajar untuk membangun pribadi yang tetap baik dalam kondisi apa. Terakhir, ada cerita yang sangat, ya tanda kutipnya sangat memukul untuk bagi saya tadi yang membaca. Tengeriki akan ada ceritanya para tengeriki akan kaifa haluz zuhad fi biladikum. Jadi ada perbincangan antara para orang-orang zuhud dan juga para ulama sufiyah. Diceritakan nangon itu tak kok itu ngaran kok coba tekone. Kayak nawa Enggak. Ngepek ini. Apa? Ngantuk ya? Dengar ketika akan suatu ketika para ulama sufiyah itu menanyai kepada para zuhad. Cara saya ngono kiai ketemu kiai. Napa kiai ketemu kiai. Nyun sewu yai pripun kondisine para kiai, para santri teng kotane panjenengan. Sing kiai iku jawab, santri-santri, kiai-kiai, gus-gus nang daerahku iku memiliki kondisi yang sangat baik. Artinya kalau dalam kondisi baik mereka mampu bersyukur, kalau dalam kondisi buruk itu mereka mampu bersabar. Langsung disekak karo kiai ini gimang sing nakoki para sufiyah. Lo nyuwun sewu. Lek sampean kondisinya seperti itu, kalau dalam kondisi baik mampu bersyukur, kalau dalam kondisi buruk mampu bersabar, nyuwun sewu. Iku mono padha ambek asu-asu sing ana nang daerahku. Langsung dilokno ngono, Pak. Lek kon iku modele dalam kondisi baik iku bersyukur, kalau dalam kondisi buruk bersabar, asu lho koyo ngono, Pak. Asu lek dikei panganan yo
matur suwun. Lek dalam kondisi ra dikei panganan iku ya bersabar. Suwe koyo ngono dilokno ngono Pak, akeh tertampar kondisi kayak gitu. Lah terus pripun Yai? Nek jenengan kok dalam kondisi yang baik seperti itu lek mungkin jenengan kok sik diasu-asu iki pripun Yai jenengan? Lek nek nang daerahku, kalau aku dalam kondisi baik, niscaya kebaikan yang aku dapatkan itu aku gunakan untuk orang lain. Aku sedekahkan, aku infakkan untuk orang lain. Dan tatkala aku mendapatkan ujian, aku malah bersyukur. Piye, Pak? Lek mendapatkan ujian malah bersyukur, lek mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu malah diberikan kepada orang lain. Niki jenenge menungso itu asu. Aku mau lagi jan Masya Allah. Itu sama seperti kondisi mampu bersabar dalam kondisi buruk dan mampu bersyukur dalam kondisi baik itu saja menurut kita sudah sangat berat. Ngono sik di asu-asu nih. Kita tak waca deh ya. Ben percaya. Lek bahasane beliau yasalu ahadu haula ilmu tamakkinin sahibahu. Salah satu daripada para ulama bertanya kepada temannya, kaifa halu zuhad fi biladikum? Bagaimana keadaannya orang-orang zuhud di kota-kota kalian? Faqala, beliau berkata, in asobana khairun syakarna wa in asobana syarrun sabarna. Lo kita sedanten niki Yai nek kantuk mendapatkan sebuah hal-hal yang baik nih saya kita semua bersyukur. Kalau kita dalam kondisi mendapatkan keburukan ya kita itu mampu bersabar. Fadhahika asy-syaikhu. Seorang syekhnya, seorang kiainya ini tertawa waqala dan berkata, "Wa ma fi dzalika?" Apa itu? Innahu halul kilabi fi balkha. Itu sama halnya kondisinya para anjing-anjing yang ada di negara Balkha. Asu-asu nang negara Balkha koyo ngono, Pak. Lek dikeki mampu bersyukur ya matur suwun ya ngangguk-ngangguk cara bahasa kasarane ngomong. Lek marang ngoten napa diuji itu ya mereka mampu bersabar. Itu keadaannya asu. Akhirnya berkata amma indana, kondisi yang sangat baik itu fa in asobana khairun atharna wa in asobana syarrun syakarna. Kalau kita itu dalam kondisi yang buruk itu mampu bersyukur. Kalau kita itu dalam kondisi baik, maka kebaikan yang kita dapatkan berupa kekayaan itu kita gunakan untuk orang lain. Kita infakkan. Nah, kelas wong kan hanya beda-beda Pak. Awak dhewe sik iku mang belajar sing paling ngisor dhewe, Pak. Yes. Awak dhewe belajar kayak asu ngono kuwi malahan. Yes. Pun tapi hadi laisat mubahatan innama tanafusun. Ini asalnya bukan angga-anggaan ngoten mboten. Tapi ini selalu bahasanya untuk saling mengambil pelajaran. Fakilar rojulaini zahidun salikun litoriklah. Keduanya sama-sama baik yang intinya fayuhawilu ayyartaqiya fihi ila a'lama ratibihi. Agar kita itu belajar untuk selalu mendapatkan makom yang lebih baik. Ngono Pak. Wes, mulane teng mriki tindakan fa iyyaka antadunna annal ghayah inda sabri alal bala'i wa syukri alal ata fa hadil bidayah wa ba'da manazilu a'la wa maraqin asma liman talaba al ula wa syammara an sa'idil jiddi fi ibadati rabbih. Ngeri dikatakan bagaimana caranya kita itu jangan menyangka kalau kita sudah mampu bersabar atas sebuah ujian dan mampu untuk bersyukur atas sebuah sebuah nikmat. Itu bukanlah sebuah ghoyah, itu bukanlah makom tertinggi, tapi itu bidayah. Itu masih permulaan. Cara bahasanya setar. Awak dhewe iki berangkatnya dari minus masalah ya. Awak dhewe berangkatnya dari minus ke setar. Jadi jangan sampai setar kita anggap itu sebagai finish. Nah, masih banyak. Pun wa ala kulli hal itu kondisinya awak dhewe itu memang seperti itu. Jadi menjadi orang yang beriman yang tanda kutipnya tidak tergoyahkan oleh kondisi apapun. Iki abot tenan jah, tapi ya awak dhewe belajar. Karena ini kok wana belukum bisyarri wal khairi fitnah. Adanya perkara baik, kita dalam kondisi penuh dengan kenikmatan itu ya ujian. Kondisi buruk pun itu juga ujian.
podo-podo ujian nih. Dan dalam ujian itu kita yang butuh yang namanya belajar agar kita bisa lolos dengan baik. Pun niku ngoten teng kelanjutan ayatnya, ya Allah ya Rabbihu ya Karim yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh dzalika huwa dhalalul ba'id. Al-Hajj ayat 12. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.